Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam somea. Halo warga Cianjur yang sudah bergabung di live Instagram RSUD Sayang dan yang sedang menonton juga ibu-ibu survivor dari kanker payudara. Luar biasa, udah kompak dan cantik-cantik ada hari ini bersama dengan kita. Senang sekali rasanya, saya Grisela Dita. Kali ini saya ditemani dengan Dr. Tuti Srihastuti, SPPD Kom MKes. Beliau adalah dokter spesialis penyakit dalam dan konsultasi hemato-onkologi medik. Kali ini kita akan membahas mengenai Breast Cancer Awareness Month atau bulan kewaspadaan terhadap kanker payudara. Jadi boleh untuk warga Cianjur yang punya pertanyaan seputar kanker payudara, boleh silahkan tuliskan di kolom komentar ya. Nanti akan langsung dijawab pertanyaan-pertanyaannya sama dokter. Dok, sehat? Sehat, alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillah, walaupun tadi rada kecil drama lari-lari dulu kali ya dok ya, nggak apa-apa olahraga ya dok. Olahraga yang nggak disengaja, soalnya kalau misalnya olahraga yang disengaja kadang susah. Ya betul kan dok? Ini lari-lari dari ruangan lumayan. Keringetan ya dok ya. Jadi udah panas nih kayaknya dokter. Oke, alhamdulillah dokter sehat, dan kemarin juga kita udah ketemu di kegiatan Car Free Day ya dok ya. Kita juga sama mensosialisasikan tentang ini karena kebetulan kenapa disebut bulan kesadaran ya. Karena dari tanggal 1 Oktober sampai dengan tanggal 31 Oktober adalah bulan yang dikhususkan untuk kita lebih peduli. Betul sekali, karena mengingat Grisa lihat juga angkanya terus naik ya dok ya, tetap masih banyak, berarti kita harus sadar betul bahwa kesadaran terhadap kanker payudara ini masih menjadi PR bersama. Jadi kita akan bahas nih hari ini. Oke, dok, boleh dong dok kita sekarang ngobrol-ngobrol lagi tentang kanker payudara itu sendiri. Dokter mau jelasin mungkin dari definisi kanker itu sendiri, atau mungkin silakan dok. Terima kasih Grisa. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah podcast hari ini lebih beda ya. Lebih beda. Karena biasanya saya ngomong berdua saja sama Grisel dan sama teman-teman di IG di rumahnya masing-masing. Sekarang kita ditemani oleh ibu-ibu survivor yang kebetulan bisa berkesempatan hadir di Rumah Sakit Cianjur. Kita ada pasien-pasiennya kompak sekali yang ada di kita loh, di Rumah Sakit Cianjur. Kalau ada kegiatan selalu datang dan saling menyemangati. Betul tadi kata Grisel ya, Ibu, damang semuanya, saya sapa dulu. Jangan bosan ketemu saya ya. Gak boleh itu. Gak boleh bosan. Gak boleh. Betul kata Grisel ya, jadi sebetulnya kita sepanjang waktu selalu berusaha untuk mensosialisasikan, mengenalkan supaya masyarakat khususnya ibu-ibu lebih mengenal apa itu kanker payudara. Karena latar belakangnya sih memang kasusnya tinggi sekali sekarang. Tidak hanya di dunia itu nomor satu, di Indonesia juga nomor satu kanker payudara. Ternyata di Cianjur pun begitu kenyataannya. Sebagai data tahun 2020 itu kita tercatat di medical record kita ya. Kita kan punya medical record. Ada 86 orang pasien kanker payudara yang tercatat. Yang tidak tercatat kita nggak tahu kan ya di luar sana. Yeah. Nah 2022 di data laporan tahunan jumlahnya langsung meningkat menjadi 396. Itu bahkan kasus, lebih dari 2 kali lipat ya dok? Ya, lebih dari 2 kali lipat di tahun 2002. Jadi itu dalam tanda kutip memang kasusnya sebenarnya di luar sana mungkin lebih banyak lagi. Tapi ada yang memang sudah mengetahui memang kelainannya di sana jadi berobat, ada juga yang tidak ngeh, disangkanya bukan kelainan, atau sebenarnya ada yang sudah tahu tapi takut untuk berobat dengan segala macam alasan. Nah itu yang mudah-mudahan dengan seringnya kita dibantu oleh nanti survivor ke masyarakat selalu mensosialisasikan, nggak usah takut, nggak usah segan untuk berobat, apapun kondisinya ya kita sama-sama ikhtiar untuk itu ya. Jadi kembali ke kanker payudara itu adalah keganasannya. Berbicara tentang keganasan ya kita harus selalu waspada karena memang ibu-ibu selalu bilang si centil ini ya, si centil ini selalu yang namanya kanker itu kan dia tidak diam, selalu berkembang. Makanya kita juga harus lebih kuat dari kanker itu. Kita harus lebih berupaya lebih keras dari pertumbuhan yang dialami oleh kanker. Jadi kita harus berikhtiar apapun caranya. Mungkin caranya nggak sama antara satu ibu dengan ibu yang lain karena memang tergantung banyak hal. Jadi yang penting kita ada selalu ikhtiar untuk mencegah
supaya kankernya tidak berkembang. Jadi kanker payudara itu adalah kanker tumor yang awalnya berasal dari payudara, baik kiri ataupun kanan, yang berdasarkan patofisiologinya ya dia sangat mungkin berkembang ke tempat lain. Bisa ke payudara sebelahnya, bisa ke paru-paru, bisa ke tulang, bisa ke otak, bisa ke semua organ dalam tubuh kita. Nah itu makanya PR-nya. Kenapa kita harus selalu kontrol itu untuk supaya kita mencegah terjadinya penyebaran yang lebih lanjut. Dan kalaupun memang sudah terjadi penyebaran ya kita harus berikhtiar tetap untuk supaya perkembangannya lebih dihambat lagi. Karena ini juga kenapa tadi saya lari-lari, ada satu kasus baru di Samolo 3. Ternyata pasiennya datang dengan penurunan kesadaran, sudah nggak sadar, sesak. Tadinya disangkanya penyakit sesak biasa, ternyata pas dibuka bajunya, udah terlihat lah benjolan di payudara kiri. Ternyata ditanya ke anaknya, semua nggak ada yang tahu, padahal ternyata itu teh sudah 3 tahun. 3 tahun orang Ciranjang, 3 tahun. Di Ciranjang, mungkin karena ibunya nggak sadar, kita nggak tahu kenapa ibunya nggak berobat ke sini, apakah takut atau apa, tapi kenyataannya datang ke kita dengan kondisi seperti itu. Dan itu belum dibiopsi sama sekali, jadi itu kan masih PR besar ya. Ada orang yang menunda sampai menunggu 3 tahun, jadi kita memang PR bersama, mohon dibantu oleh semuanya bagaimana sosialisasinya, karena gejala awal dari kanker payudara itu sebenarnya kita bisa deteksi. Setiap kita meraba sesuatu yang aneh di tubuh kita, kita harus selalu aware. Belum tentu ganas memang yang benjolan itu ya, tapi kalau ada cepat datang dipastikan, diperiksa ke sini ya, ke Rumah Sakit Cianjur, dipastikan apakah benjolannya. Dimanapun, tidak hanya di payudara, semua benjolan yang ada di tubuh kita, kalau memang di luar yang biasanya harus segera dipastikan. Apakah itu jinak atau ganas dan ditentukan jenisnya apa, baru kemudian ditentukan terapinya apa. Ya. Begitu. Oke, berarti selain kita akan membahas mengenai ciri dan gejalanya selain tadi dok, benjolan ya. Bagaimana kita caranya biar bisa mendeteksi sedini mungkin? Rajin dan peduli terhadap anggota tubuh kita. Yang paling gampang ibu-ibu kerjakan atau remaja putri ya. Jadi kalau bercermin, jangan muka aja yang dilihat. Cantik nggak ya? Gendut nggak ya? Kalau ibu-ibu kan gendut nggak ya? Nah, dilihat juga anggota tubuh yang lain, terutama kalau lagi mandi, boleh bercemir, boleh sambil diraba. Kalau kita sering meraba, pasti kita akan merasakan kalau ada sesuatu yang aneh. Berbeda. Tidak hanya benjolan juga. Satu yang pasti memang benjolannya. Yang kedua perubahan bentuk. Tiba-tiba agak nonjol sedikit ke kiri, agak nonjol sedikit ke kanan. Atau punten ya, misalnya putingnya agak berubah, tiba-tiba mengeluarkan cairan. Tidak menyusui tapi tiba-tiba dia mengeluarkan cairan, itu juga suatu tanda, entah cairannya bening, darah atau nanah, pokoknya semua yang di luar yang biasa itu kita harus aware. Memang kita jangan langsung panik sih, ini saya terkena kanker, belum tentu, bisa aja radang. Makanya harus dipastikan segera datang ke dokter di manapun ya, kalau di paling dekat mungkin ke puskesmas dulu boleh, nanti dari puskesmas mungkin akan dirujuk ke sini ya, ke Rumah Sakit Cianjur. Begitu, itu gejalanya. Kalau misalnya secara kasat mata berarti dok, adakah yang tidak kasat matanya kayak ada penurunan demam atau mungkin kayak gitu? Kalau stadium awal kan kita ini pengennya ditemukan stadium awal ya. Sedini mungkin. Paling awal. Kalau paling awal biasanya gejalanya nggak ada, hanya selain benjolan dan lain-lain. Tapi kalau udah stadium lanjut memang ada, berat badan nggak turun banyak, karena kan nafsu makan juga pasti akan berkurang. Terus keringat malam, sakit di seluruh badan, keluhan-keluhan seperti itu akan ada. Tapi itu sebenarnya itu kalau udah lanjut. Kalau di awal biasanya tidak ada gejala seperti itu. Makanya sering meraba itu penting sekali. Sering meraba kiri kanan, meraba kita ya, itu sadari. Tapi nanti yang pastinya sebenarnya sadarnis. Jadi setelah menyadari sesuatu di tubuhnya, segera dipastikan ke dokter untuk sadarnis. Baru nanti akan dilakukan USG untuk payudaranya atau mamografi di ronsen, dan yang paling penting dilakukan biopsi. Oke, jadi kalau misalnya pemeriksaannya, ulangi lagi dok, pemeriksaannya itu bagaimana? Pemeriksanya pertama misalnya pasiennya curiga nih terhadap dirinya sendiri, diperiksa langsung sendiri. Dia periksa sendiri kan, merasa ada yang aneh, lalu dia dipastikan ke dokter. Ternyata dokternya mencurigai, oh iya betul, ini kemungkinan ada tumor ganas
atau tumor jinak, oh ya tumor aja. Nah nanti dokternya akan meminta untuk melakukan, kalau yang belum jelas ya, akan melakukan pemeriksaan USG di USG payudaranya atau di foto namanya mamografi. Itu dua-duanya bisa dikerjakan di rumah sakit sayang ini. Ada ya? Ada. Nanti setelah dari USG confirm, baru kita lakukan pemeriksaan patologi anatomi di biopsi, diambil sampel sedikit oleh dokter patologi anatomi. Ada dokter Fitria di sini. Tapi kalau ternyata benjolannya sudah jelas, kadang-kadang kita memang kalau misalnya berburu dengan waktu, oh ini udah jelas banget, udah positif. Nanti biopsi USG-nya kita kerjakannya nanti, kita biopsi aja dulu, kadang-kadang seperti itu. Tapi rata-rata sih tahapannya seperti itu ya. Periksa USG atau mamografi, kemudian biopsi. Baru ditentukan ganas atau tidak, dan ditentukan stadium berapa, baru kemudian pengobatan. Oke, berarti aku mau bahas stadiumnya. Boleh dong dok dijelasin dari stadium awal sampai akhir itu seperti apa? Iya. Untuk kanker payudara ini kita mengenal ada 4 stadium. Stadium 1, sebenarnya ada stadium 0 ya, tapi stadium 0 itu lebih jarang sekali ditemukan, itu hanya diperiksa secara imaging ya. Stadium 1, 2, 3, dan 4. Stadium 1 itu ukuran, jadi ukuran benjolannya kurang dari 2 cm, itu stadium 1. Stadium 2 itu ukurannya 2 cm sampai 5 cm. Stadium 3 itu ukurannya lebih dari 5 cm. Stadium 4 itu berapapun ukurannya, tapi sudah ada penyebaran ke tempat lain. Misalnya dia ukurannya 1 cm, tapi ternyata saat USG ditemukan di payudara sebelahnya sudah ada. Atau ternyata di hatinya ada nodul juga. Atau ada yang ke tulang, atau ada yang ke paru, itu stadium 4. Jadi penyebaran jauh, itu stadium 4. Kalau stadium 1 itu tadi kurang dari 2 cm, 2 sampai 5, lebih dari 5 cm. Nanti stadium 2 juga ada stadium 2A, 2B. Stadium 3-nya ada stadium 3A dan 3B, tergantung ada kelenjar di ketiak atau tidak. Kalau ada kelenjar di ketiak, biasanya kita bilang B, 2B atau 3B. Misalnya ukuran tumornya 2,5 cm. Tapi di ketiaknya bersih, belum ada apa-apa, kita bilang 2A. Kalau misalnya di ketiaknya sudah ada, kita bilang 2B. Jadi ada stadiumnya seperti itu. Oke. Kemudian gimana cara pengobatannya dok di RSUD Sayang sendiri? Melihat kalau misalnya Grisa lihat nih ibu-ibunya cantik, seger-seger gitu loh dok. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Grisa ngeliatnya luar biasa, jadi dapat vibes positif ya gitu ke Grisa. Alhamdulillah, emang ini ibu yang luar biasa ya. Keren. Sebenarnya bukan tidak ada keluhan ya, pastilah. Pasti sedang melakukan pengobatan itu pasti ada yang kerasa sakit kepala, mual ya Bia. Tapi dengan semangat mungkin semua lebih terasa, lebih ringan. Bukan tidak ada, mungkin rasanya lebih ringan karena bersama-sama. Jadi pengobatan itu sebenarnya tidak hanya di Cianjur ya. Pengobatan untuk kanker payudara itu kita sudah SOP-nya internasional lah, dimanapun akan sama. Dan Cianjur pun pasti sama dengan, kalau pasiennya datang ke Jepang pasti pengobatannya akan sama, saya yakin. Jadi nggak usah takut, pengobatan itu kita standar, cuma memang ada yang tidak ada di kita. Jadi pengobatan untuk kanker payudara itu yang pasti operasi untuk lokalnya, terus ada terapi sistemik. Sistemiknya itu mulai dari kemoterapi, terus imunoterapi, terus terapi target yang kita kerjakan. Untuk lokalnya tadi operasi dengan radioterapi. Jadi semua pengobatan sebetulnya bisa dilakukan di kita kecuali radioterapi. Radioterapi kita masih mengirim ke Hasan Sadikin, ke Santosa Kopo, dan ke Al Ihsan. Karena memang di Jawa Barat hanya 3 center itu yang punya radioterapi. Untuk yang lainnya semuanya ada. Operasi jelas ada, kemoterapi ada, imunoterapi ada, terapi target ada. Cuma memang masalahnya ada yang tercover BPJS atau tidak. Tapi berarti poinnya adalah ini juga tercover BPJS dok? Sebagian besar ya. Kadang mungkin warga Cianjur tuh itu salah satunya yang dikhawatirkan adalah mengenai biaya gitu loh. Ya, betul. Gimana sih pembiayaannya gitu? Padahal ada beberapa yang juga di cover BPJS. Jadi sebetulnya nggak ada alasan dok. Sebagian besar tercover. Tuh. Yang tidak tercover itu yang advance ya, kayak imunoterapi memang kita belum tercover BPJS. Targeted terapi sebagian sudah, trastuzumab, anti HER2 itu sudah tercover BPJS meskipun nggak full. Harusnya 12 siklus, BPJS ngasih 8 siklus ya, alhamdulillah lah disyukuri. Itu masuk per Maret kemarin, per Maret 2023 ini.
Tadinya nggak masuk, sekarang udah masuk. Beberapa sudah mulai masuk sedikit-sedikit. Semoga bisa lebih lengkap lagi. Lebih lengkap lagi, mudah-mudahan dan secepatnya. Insya Allah pasti akan ya, nggak ada yang nggak mungkin. Jadi untuk warga Cianjur sebetulnya nggak ada yang perlu dikhawatirkan lagi sekarang. Semuanya sudah ada fasilitasnya di RSUD Sayang kecuali tadi, tapi semua bisa dikerjakan bersama dengan Dokter Tuti. Gitu bersama ya. dengan semuanya. Bersama dengan semuanya juga tentunya. Jadi nggak usah khawatir kayaknya gitu ya dok ya, nggak usah takut juga. Mungkin warga Cianjur bisa lihat di beberapa kegiatan kita juga kemarin, kemudian juga sebelum-sebelumnya ibu-ibu survivor ini sungguh sangat luar biasa gitu dok. Kadang Grisel juga suka jadi insecure gitu sama semangatnya. Mereka aja semangat, masa Grisel mager betul. Gitu kan, nggak boleh gitu ya. Toh ibu-ibunya masih pada seger aja sampai saat ini gitu. Oke, dokter, ini udah ada beberapa pertanyaan yang masuk, jadi Grisel akan coba bacain satu persatu pertanyaannya. Ada dari Ibu Latifah 3651. Assalamualaikum pagi dok, mau bertanya, apakah ketika sedang menjalani kemoterapi obat CA-nya yang wajib diminum atau bagaimana? Ini Bu Nunung kan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku hafal IG-nya. Oh, hafal IG-nya ternyata. Kita berteman, berfollow. Mutualan ya ternyata. Ya, terima kasih pertanyaannya. Itu pertanyaannya bagus banget karena memang ada beberapa orang yang dalam satu periode itu mendapatkan beberapa jenis pengobatan. Jadi ada orang yang dalam satu sesi itu ada jadi dia kan terus dipantau ya, di satu saat mungkin dia sudah kemoterapi, setelah kemoterapi radioterapi, setelah radioterapi kadang kemoterapi lagi, kadang hormonal terapi. Jadi tadi ada satu yang terlewat ya. Sebelum kita menentukan terapi, kalau pada kanker payudara jangan lupa kita harus selalu melakukan imunohistokimia. Jadi pemeriksaan lanjutan dari PA. Jadi kan pertama tuh diambil jaringan, keluar hasil PA biopsi, hasilnya misalnya karsinoma mame apapun jenisnya, invasif atau mukinous, banyak jenisnya. Nah itu harus ditindaklanjuti dengan pemeriksaan imunohistokimia yang kebetulan kita memang masih kirim ke Hasan Sadikin untuk pemeriksaan imunohistokimia. Tapi kabar baiknya ibu-ibu, per bulan ini mudah-mudahan goal bisa dikerjakan di sini oleh Dr. Fitria. Amin. Jadi kita nggak usah ke Bandung lagi. Nah itu dari pemeriksaan itu nanti kita ketahuan ada berapa jenis tipe. Jadi ada tiga tipe. Ada luminal hormonal yang positif, itu luminal A atau B. Tipe HER2 positif, ada yang triple negatif. Jadi pada orang yang luminal ini karena dia punya reseptor hormon, dia bisa dapat obat yang diminum tuh tiap hari selama 5 tahun. Ada yang trial terbaik bisa sampai 10 tahun. Tapi kalau yang HER2 itu dapat trastuzumab yang diinfus, itu obatnya betul-betul bagus karena bisa menahan kanker dari betul-betul ke reseptornya. Yang triple negatif nggak punya hormonal reseptor, nggak punya HER2, dia pengobatannya ya kemoterapi dan radioterapi dengan anti PD-L1. Cuma anti PD-L1 itu memang kita belum punya, belum ada di BPJS. Nah itu jadi ada beberapa orang yang setelah kemo itu mendapatkan obat hormonal. Tapi di satu saat dia juga ada misalnya ke tulang, jadi dapat obat untuk kemo tulang. Ditambah lagi ada yang mendapatkan anti HER2. Nah jadi kalau misalnya kita lagi kemoterapi, sebenarnya obat-obat yang untuk hormonalnya bisa kita postpone dulu. Obat-obat untuk hormonal itu kita stop dulu, kita fokus ke kemonya dulu. Jadi kemo dengan obat terapi target apakah untuk tulang atau untuk apa. Tapi kalau untuk sedang kemo, kita biasanya yang hormonalnya kita berhentikan dulu. Biasanya seperti itu. Karena ada beberapa literatur yang mengatakan nanti malah efeknya ada yang saling menghambat. Jadi kita salah satu kemoterapi berjalan, si hormonalnya berhenti, nanti setelah kemoterapi hormonalnya dilanjut lagi. Oke, jadi ganti-gantian gitu ya dok ya. Oke, ini masih lanjut ternyata. Ibu Latifah, dok saya bingung, kemo sudah, radiasi sudah, tapi BB kok nggak turun? Sama Bu, saya juga udah diet berbulan-bulan, kok masih kayak gini aja? Alhamdulillah kita disyukuri aja ya. Jadi kita sama-sama gemoy gitu. Iya, sama-sama gemoy nggak apa-apa. Sekarang lagi musim saya. Gitu. Sekarang lagi musim kok ibu-ibu ya, ibu-ibu yang gemoy, wanita-wanita gemoy itu lebih menarik perhatian. Aduh, menghibur diri sendiri aja. Betul. Kadang kita suka julid ya kadang orang tuh.
apa namanya besar banget nanti di komen, kecil banget di komen, udah pusing, mendingan ih kenapa gendutan, iya bahagia, udah cukup itu aja jawabannya. Gitu ya Bu. Alhamdulillah Bu, nggak apa-apa, justru bagus nggak turun berat badan. Iya. Yang penting jangan over weightnya terlalu berlebihan, karena kan mengganggu resistensi insulin. Kalau segini mah cukup lah, insya Allah. Cukup, tenang aja, masih so seksi. Tenang Bu. Oke, ada lagi Dok, ini dari Ibu Upit Sari 001. Penyebab penyebarannya Dok karena apa ya? Karena saya rutin berobat hampir 12 tahun, tapi ada penyebaran ke tulang, kayak gitu. Ya, ya Bu Upit, Assalamualaikum, ketemu sini ya. Ada juga Bu Upit di sini. Oh ada ternyata. Ya, jadi itulah tadi saya di awal kan selalu bilang yang namanya cancer itu kita berusaha untuk menekan pun kita tidak pernah berhasil mencapai sampai 100% selnya mati semua. Yang mikro yang sekian mili yang hanya terlihat dengan mikroskop elektron ya. Itu yang itu pasti masih ada sisanya. Makanya kenapa kita harus selalu pantau, harus selalu berikhtiar itu karena kita harus selalu waspada. Ada sebenarnya istilah pada tumor payudara itu sebenarnya ada istilah complete response. Sudah complete response pun sudah betul-betul hilang, tetap dia masih mungkin akan tumbuh sekali karena secara genetik dia masih ada. Jadi makanya kita terus selalu waspada. Pada saat seseorang yang sudah berikhtiar ternyata masih ada metastasis, memang berarti si progresivitas dari tumornya lebih agresif dibanding pengobatan yang kita berikan. Dengan pengobatan aja dia progresif. Tapi Ibu 12 tahun hebat sekali Ibu. 12 tahun. 12 tahun itu waktu luar yang biasa kan, Masya Allah, Akbar, masih sehat, Insya Allah. Jadi kita berikhtiar aja masih ada penyebaran. Apalagi kalau kita tidak berikhtiar, mungkin tidak akan mencapai 12 tahun. Itu yang harus kita ingat. Jadi survival rate itu kan biasanya dilihat 5 tahun, 10 tahun. Nah kalau yang berikhtiar itu insya Allah biasanya kalaupun kambuh dia akan lambat sekali. Mungkin kambuhnya nanti. Tapi kemungkinan untuk kambuh memang harus selalu diwaspadai. Sekalipun kita sudah selesai, dinyatakan selesai nih pengobatannya sudah komplit, tetap harus dipantau. Karena masih mungkin untuk terjadi relapse. Oke, ada lagi Dok pertanyaan dari Ibu Lydia.ane.18294. Pagi Dok, pagi ini saya mau bertanya, apa efek samping radioterapi dan apa saja yang harus dilakukan pasien radioterapi agar efek samping yang dikeluarkan dari radioterapi bisa diminimalkan? Terima kasih Dok. Terima kasih. Nah ini radioterapi ya, sebetulnya radioterapi itu kan terapi lokal ya. Jadi radioterapi itu orang-orang beda-beda. Ada orang yang sudah kemoterapi, lumpektomi misalnya, dibersihin itunya aja, diambil tumornya karena dia stadium 2A ke bawah, kemoterapi lagi. Nah kita akan membersihkan dengan radioterapi supaya betul-betul sel-sel yang kecilnya tidak ada. Nah itu akan diberikan terhadap si lokasi yang bekas operasinya itu. Tapi ada juga orang yang ada benjolan di ketiak. Nah itu kita akan memberikan radioterapinya di daerah yang ada benjolan tersebut. Atau ada orang yang kanker payudara terlalu banyak berdarah, kita akan memberikan hemostatis dengan radioterapi. Itu di lokasi yang berdarahnya. Atau ada orang yang metastasis ke leher. Nah itu, jadi kalau radioterapi itu lokal. Dokter radioterapi itu dokter radioterapi onkologi ya. Dia akan mengukur, melihat lokasi mana yang akan dikena. Ada juga radioterapi paliatif pada orang yang metatulang yang sangat kesakitan. Jadi ada orang-orang yang maksudnya ada di kita cuma kebetulan tidak hadir. Dia metatulang tapi sangat kesakitan karena di tulang belakang. Jadi dia tuh kasusnya unik. Jadi pertama kali diketahuinya dari tulang belakang. Jadi nggak ada, kita nggak tahu mana-mana. Ternyata akhirnya ujung-ujungnya dari mame dan kesakitan banget. Hanya kita radioterapi tulangnya itu supaya mengurangi nyerinya. Nah itu harusnya secara teori efek sampingnya sangat minimal selain kehitaman jelas. Di daerah yang di radioterapi jelas akan berubah warna kulitnya karena kan dia tersorot ya. Nah, itu akan menghitam, mengeras. Tapi biasanya itu bisa balik lagi nanti kemudian. Dan harusnya sih tidak ada efek samping yang lain, tapi beberapa kasus ternyata banyak ya. Ada. Terutama yang mungkin kalau saya pikir sih mungkin yang radioterapinya di daerah leher atau di ketiak, jadi nanti daerah rongga mulut itu kena. Nah itu jadi kering.
Kelenjar ludah nggak keluar, jadi makan tuh seret sekali, tidak berasa. Kadang-kadang ada katanya ini saya ngerasa makan manis tapi asin, jadi berubah rasa lah gitu. Ada yang sampai seperti itu, tapi beda-beda. Harusnya secara teori kalau lokal sih tidak ya, tapi faktanya memang kenyataannya di beberapa teman-teman yang melakukan radioterapi itu terjadi. Jadi harus ya gitu, sering mengkonsumsi makanan yang bagus, sayuran, vitamin C kayak gitu untuk menetralisir antioksidannya lah dipertinggi nantinya. Nah, itu dia. Ada lagi dok dari Ibu Nur Hayati Sania 15. Assalamualaikum pagi dok. Mohon maaf, apa kemoterapi itu bisa mematikan atau menidurkan saja? Mematikan atau menidurkan ya, istilahnya ya. Jadi kemoterapi itu kan obat yang kita berikan untuk kemoterapi itu sitotoksik. Jadi dia mematikan sel. Dia mematikan sel, berusaha untuk mematikan sel. Justru dia itu memang hebatnya dalam tanda kutip dibuat selnya memang mati. Cuma dalam tanda kutip lagi yang dibuat mati kadang-kadang tidak hanya sel tumornya memang terus terang. Sel yang normal pun ada yang terkena. Sel rambut makanya jadi habis. Jadi sel yang lagi tumbuh itu biasanya lebih terkena yang normal, sel rambut sama sel usus. Tapi memang dia sebenarnya bersifat sitotoksik, mematikan sel ganas. Jadi dari dia masuk ke siklus sel sehingga si sel yang sedang bertumbuhnya antiproliferasinya dipertinggi jadi mati. Jadi memang dia mematikan sel. Memang belum tentu akan mati semua. Jadi kalau istilah tadi apa? Menidurkan ya? Menidurkan. Kalau menidurkan mah kesannya sisanya masih ada terus dia pingsan gitu ya. Kayak kalau bakteri gitu. Kalau kata saya sih tidak seperti itu sebenarnya. Mati selnya, cuma tidak semua mati. Masih ada yang mikro metastasisnya yang mungkin dia akan tumbuh lagi. Makanya kita harus lengkapi dengan pengobatan yang lainnya. Makanya kalau berobat harus tuntas. Betul. Nggak boleh tiba-tiba mager cabut. Nggak boleh. Jangan terputus kata dokter tadi. Oke, ada lagi dok, pertanyaan yang masuk dari Ibu Armalira. Assalamualaikum pagi dok, selain adanya faktor keturunan, ada faktor apa lagi seseorang bisa terkena kanker? Faktor resiko ya dok ya? Faktor resiko ya? Tadi belum. Belum terjelas. Faktor resiko dari kanker payudara itu sebetulnya gangguan mutasi gen. Jadi dia tidak diturunkan sebetulnya. Cuma kecenderungannya ada kalau seseorang dengan kanker payudara anaknya mungkin akan terkena, tapi dengan berdasarkan penelitian sama kok antara misalnya ibunya kanker payudara, kemungkinan untuk terkena kanker payudara antara yang anaknya sama bukan anaknya sama-sama resikonya. Jadi sebetulnya tidak terlalu berpengaruh kalau keturunan. Tapi kalau orang dengan kanker payudara di bawahnya kena kanker ovarium, nah itu masih mungkin. Jadi linknya ada, tapi tidak kayak seperti talasemi lah. Kalau talasemi kelainan darah, ibunya talasemi, salah satu anaknya pasti akan talasemi kalau dia menikah dengan karier bapaknya. Jadi bapaknya bukan talasemi tapi pembawa sifat. Nah itu udah pasti akan kena anaknya. Kalau kanker payudara itu tidak seperti itu, tidak diturunkan, genetik ya, tapi tidak diturunkan. Faktor resiko yang lain katanya penggunaan alkohol, terus kalau kita menopause lebih awal, kan orang-orang biasanya mens pertama kali, biasanya kan umur 13 tahun, ada orang yang 8 tahun sudah mens, atau 9 tahun sudah mens, nah itu salah satu faktor resiko karena terpapar hormonnya lebih panjang kan, atau orang yang menopause-nya telat. Jadi dia harusnya menopause itu usia 50 tahun, ada orang yang menopause-nya baru 55 tahun. Nah itu beresiko juga karena terpapar. Karena kan kita ada tipe hormon dari kanker payudara itu, jadi terpapar hormonnya lebih banyak, jadi resiko itu. Sama kontrasepsi, itu faktor resiko. Jadi bukan berarti saya melarang memakai KB ya. Ya pakai KB-nya lebih bijak lah, mungkin IUD atau tubektomi, vasektomi. Hormon boleh dipakai, tapi hati-hati kalau misalnya memang kita ada di keluarga kita ada riwayat, sebaiknya hormonal terapi itu KB suntik atau KB yang diminum, ya sebaiknya dihindari. Karena kita tidak tahu kita punya faktor resiko terhadap hormonalnya atau tidak. Nah, itu dia. Gitu ya. Oke, ada lagi satu pertanyaan terakhir dok, karena kita kejadian waktu. Ada lagi dari Ibu Ayu Dwi Ayu.
Assalamualaikum dok, saya mau tanya, mama saya kan sekarang lagi menjalani kemo tulang dan mau menjalani kemo paru. Nah, untuk kemo paru itu apa ada efek sampingnya dok? Terima kasih. Ibu Ayu itu ada di sini nggak? Oh ada. Oke. Jadi kita meluruskan ya, sebenarnya kita tuh istilahnya suka pakai kemo tulang, kemo paru. Sebenarnya kemonya mah kemo untuk payudara tetap. Jenis obatnya tuh untuk kemo untuk penyakit intinya. Cuma karena kebetulan dia mungkin nyebar ke tulang atau nyebar ke paru, akhirnya kita bilangnya kemo tulang, kemo paru. Padahal sebetulnya bukan kemo paru, tapi kemo payudara yang selnya menyebar ke paru-paru. Jadi kalau bahaya, tadi pertanyaannya efek samping? Efek samping. Ya, efek samping. Efek sampingnya sangat tergantung obat yang dipilih apa. Tapi rata-rata kalau kemoterapi memang dia emetomatik ya, jadi mual, muntah mah pasti gitu ada ya. Rambut rontok pasti ada, cuma ada yang parah banget, ada yang ringan. Diare kadang-kadang ada, kehitaman di tangan, di kulit juga ada. Itu resiko seperti itu selalu ada, cuma masing-masing ada yang ringan atau yang berat. Nah sampai sekarang kita tidak pernah tahu kenapa yang satu ringan, yang satu berat. Katanya psikologis penting banget. Orang yang nerima, yang ya ini pasti berat ya, penyakit ini pasti berat, apalagi dikasih setelah tahu kok saya menyebar ke paru, kok saya menyebar ke tulang, pasti itu berat sekali menerimanya. Tapi ya ini kan qadarullah ya, kita nggak ada yang pengen seperti ini. Betul. Jadi kalau yang lebih nerima secara psikis biasanya efek sampingnya lebih sedikit. Tapi kalau orang yang sudah denial, udah belum apa-apa, udah stres overthinking duluan gitu ya, ketakutan duluan. Nah itu tuh sering terjadi segala macam efek sampingnya. Karena psikis kita tuh, dokter, obat itu membantu. Yang paling penting tuh diri kita sendiri. Kita tuh yang paling menentukan proses pengobatan seseorang itu adalah dirinya sendiri. Kalau dirinya sendiri lebih positive thinking, lebih nerima, lebih ikhlas, biasanya lebih smooth, lebih ya bukan tidak ada efek samping ya, tapi lebih ringan lah kalaupun terjadi apa-apa gitu. Jadi kerjasama dengan diri sendiri itu betul. Penting, sangat penting dan menjadi faktor utama gitu ya dok ya dalam pengobatan. Sama support system keluarga keluarga terdekat, ayah, ibu, anak, adik, kakak, itu penting sekali. Ada pasien saya yang murung terus, tapi sekali anaknya datang dari luar kota langsung sangat segar sekali. Jadi itu teh support system buat orang-orang di rumah ya, buat teman-teman di rumah. Betul. Support system buat pasien-pasien yang sedang berikhtiar untuk pengobatan kanker itu penting sekali, sangat penting, nomor satu. Keluarga, teman-teman, lingkungan sekitar itu sangat penting. Jadi setidaknya kalau misalnya kita nggak bisa bantu gitu ya, kita kasih support selalu untuk mereka semua gitu. Dok, ini karena kita sudah 30 menit sudah kita ngobrol-ngobrol, jadi mohon maaf untuk beberapa pertanyaan yang sudah ditanyakan tidak bisa ditanyakan di sini, tapi nanti mungkin bisa langsung ditanyakan ke dokter melalui kami, bisa banget nanti dokter juga akan menjawab di konten-konten di Instagram kita kali ya gitu. Sebelum closing dok, seberapa bahaya kalau kita membiarkan itu? Seberapa bahaya kalau kita membiarkan si centil ini, kanker payudara ini kita biarkan? Sangat bahaya, jelas sangat bahaya. Kita ambil contoh, tidak berupaya aja kita masih berkembang penyakitnya. Betul. Apalagi kalau tidak berupaya. Jadi dari stadium, mungkin waktu ketahuan stadium 1 jadi stadium 2, stadium 3, stadium 4. Kalau udah stadium 4, nanti menyebarnya tadinya hanya ke tulang, ternyata ke paru, ternyata ke otak, kemana-mana. Jadi kalau pertanyaannya seberapa bahaya kalau tidak dibiarkan, ya sangat-sangat bahaya. Jadi jangan pernah membiarkan sesuatu kelainan dalam tubuh kita, apalagi ini kanker. Oke. Jadi jangan segan-segan datang ke rumah sakit Cianjur. Nah itu dia ya, langsung saja periksakan kesehatan Anda, wargi Cianjur, ke RSUD Sayang. Pokoknya semuanya sudah ada jawabannya di RSUD Sayang dan nggak ada jawabannya ya. Jadi wargi Cianjur tidak ada alasan lagi pokoknya. Untuk wargi Cianjur juga nih, mungkin diri kita sih nggak kelihatan, tapi mungkin kita bisa menyebarkan manfaat ke orang sekitar gitu. Terima kasih untuk wargi Cianjur yang sudah bergabung di live Instagram dan yang setia menonton. Terima kasih juga untuk ibu-ibu yang cantik jelita ini. Semangat terus, semoga sehat selalu ya, ibu-ibu survivor yang hebat. Terima kasih juga untuk dokter yang sudah berkenan ngobrol-ngobrol kali ini sama Grisel. Sekali lagi terima kasih. Semoga kita semua sehat selalu dan lancar dalam segala hal. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, TikTok RSUD Sayang, dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya video ini karena akan sangat bermanfaat bagi semua. Saya Grisel Adita bersama dengan Dokter Tuti.
Kami berdua pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.